Hari ini kita lanjut dengan materi yang kemarin ya. Saya ulangin lagi yang untuk ini. Kita hari ini lanjut tentang MTBS hadis yang kemarin. Jadi ini buku bagian MTBS. Ini MTBS dulu itu adalah suatu bukan program sebenarnya, dia nggak berdiri sendiri, tapi suatu pelayanan integrasi antar program bersama pelayanan klinisnya. Ya, berarti ada pengobatan dan segala macam tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi bisa di puskesmas, bisa di praktek bidan atau di swasta. Terus tujuan yang melakukan MTBS ini sebenarnya bukan bikin kita susah sih, tapi mempermudah kita dalam melakukan pelayanan bagi sakit. Ya, habis itu, nah di MTBS ini banyak macam-macam, banyak sih formnya. Jadi ada buku bagan dulu, ini buku bagan manajemen terkait balita sakit. Di dalam buku bagan itu terbagi menjadi 3. Ada yang untuk penilaian, klasifikasi dan tindakan pengobatan untuk bayi usia 2 bulan sampai balita usia 5 tahun di dalamnya. Terus ada juga yang untuk bayi muda, ini untuk umur kurang dari 2 bulan ya. Oke, terus habis itu kita ada formulir juga. Formulir itu ada 2. Ada formulir yang kemarin yang untuk balita sakit kan sudah ya. Yang ini kita bahas tentang formulir bayi muda kurang dari umur 2 bulan. Ya, ini bentuknya begini, ada tanggal kunjungan, identifikasi bayi, identitas orang tua, terus berat badan, panjang badan hingga kepala, KTP-nya ada, terus keluhannya, dia kunjungan seberapa, yang hapus, kunjungan yang hapus atau bukan. Terus di dalamnya sini nih, ada pembagian memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat atau infeksi bakteri. Nanti ini kita harus tanyakan semua, kita klasifikasikan. Terus ini ada juga tentang memeriksa terus, ada diare ditanyakan, memeriksa status HIV ibu ataupun bayinya, terus memeriksa kemungkinan berat badan rendah atau masalah pemilihan ASI. Ya, di sini kita tanya semua, diisiin. Nah, di belakangnya ini ada tentang ibu HIV positif. Kalau yang tadi ini untuk ibu yang tidak positif HIV-nya, tapi kalau ini ibu HIV positif dia punya bagian sendiri lagi, kolom sendiri. Ini baru kita akan isi. Terus kita tanyakan waktu dia usia baru lahir, disuntik vitamin tidak, terus sudah dapat vaksin apa saja. Kalau misalnya bingung, bisa lihat dengan perbaikannya. Ya, terus terakhir yang kita perlu tanyakan adalah masalah atau keluhan dari si bayi maupun dari si ibu. Itu jelas. Oke, nah terus di sini kan kita ada pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kita ada soal ya untuk contoh praktek dulu ya. Jadi nanti kita ambil soalnya pakai kasus tadi aja. Pakai yang kasus tadi aja ya. Jadi kita pakai kasus kemarin ada contoh kasus H, ada iteliknya. Ya nanti isikan dulu ya Bu ya. Tanggal kunjungannya anggap aja yang hari ini kita pensil, jadi bisa dihapus. Tanggal kunjungannya masih hari ini. Terus nomor induk penduduknya tuliskan, perkiraan jumlah angka berapa, alamatnya di sini. Bentar. Kelurahan Mawar, RT 04, nomor 32. Oke, terus nama bayinya anak Evi, perempuan. Yang perempuan dilingkari. Terus nama ibunya Ibu Fani. Nah, umurnya sekarang itu 10 hari, berarti yang di minggunya 1 minggu. Terus kalau 10 hari berarti 3 hari ya, 1 minggu 3 hari. Berat badannya ini 3100 gram. Panjang badannya 49 cm. Lingkar kepala 36. Suhu badan 37 derajat Celcius. Terus keluhan utamanya ibunya bilang sakit mata dan kuning.
Ya, terus ini karena belum ada. Nah, ini kan karena dari soal tidak ada kunjungan sebelumnya, berarti yang kita contreng di bagian kunjungan pertama. Nah, terus kalau dia umur 10 hari, kunjungan neonatus ke hari keberapa? Hari ke-30. Hari ke-3. Ya, kunjungan neonatus yang ketiga ya. Kunjungan neonatus yang ketiga dilingkari. Oke, nah ini sambil mengingatkan ilmu nimbang, sebenarnya sih Ibu pasti sudah ingat ya, cuma kan berbeda timbangan antara ruangan umum dengan ruangan anak. Nah, untuk bayi kita punya timbangan modelnya begini. Kepalanya ditaruh di sini, kakinya nanti bisa di sini ya. Nyalakan dulu alatnya. Untuk 0, baru bayinya ditaruh. Oke, sudah. Nah, dicatat dulu beratnya berapa kan? Ini kakak aja contohnya kan. Jadi beratnya berapa, nanti kalau kita sendirian bisa minta tolong ibunya. Kalau ada teman saya enak, Bu bisa tolong bantu pegang kepalanya. Nah, ini kepalanya ditotokkan sampai ke sini, sampai mentok, ibunya suruh pegang ini, nanti ibunya kan dari sini pegang. Untuk kakinya kita yang pegang, ini baru dorong, lututnya kita tekan supaya nggak tekan. Baru kalau tekan kakinya harus lurus, baru kita arahkan ke anak. Setelah ini baru kita baca angka yang di sini. Angka yang di sini berapa? Itu bacakan yang ada. Di sini angka yang di sini dari sifatnya. Oke, nah sudah. Terus, nah nanti materi yang kita hari ini kan kemarin sudah ya. Kita masuknya ke iterus. Jadi yang iterus nanti bagian pemeriksaan, klasifikasi sama pengobatan yang sudah biasa sama tengah hari. Melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin dan ya, nah sesuai dengan kasus yang kemarin ada pasien dengan keluhan, ibunya datang dengan keluhan kuning. Nah, perlu kita ingat kembali, setiap bayi muda usia kurang dari 2 bulan, baik kunjungan sakit ataupun kunjungan sehat, wajib kita gunakan formulir pencatatan bayi muda ini untuk melihat kemungkinan adanya penyakit sangat berat ataupun infeksi bakteri berat ataupun infeksi bakteri, dan juga kita harus memeriksa status kuning anaknya ataupun icterus. Kemudian, nah karena kebetulan memang kasus pasien kita yang datang kemarin itu adalah dengan keluhan kuning, maka kita isilah bagian yang kuning ini dengan catatan yang bagian kolom kemungkinan penyakit berat itu sudah diisi sebelumnya. Nah, untuk memeriksa status kuning ini bisa kita dapatkan dari sisi tanya jawab ataupun anamnesa ke ibu ataupun pendamping pasien itu sendiri. Kita tanyakan, kita bisa pakai panduannya yang ada di buku MPBS ya, nah, untuk memeriksa kuning atau icterus. Apakah bayi kuning? Jika ya, pada umur berapa pertama kali timbul kuningnya? Pasti ibunya ngasih informasi kan ke kita, iya Bu, anak saya kuning. Kita harus gali lebih dalam lagi. Kapan nih kuning yang muncul? Hari keberapa? Atau berapa jam setelah lahir? Berapa hari dia setelah lahir? Setelah kita dapat informasi itu, baru kita lakukan pemeriksaan kepada bayinya langsung kepada pasiennya. Kita lihat apakah memang benar ada kuning seperti yang dikatakan ibunya. Kita lihat kuningnya, apakah matanya kuning, bagian putih bola mata kita itu kita pastikan dia kuning atau tidak. Terus kita lihat kulitnya, kulit wajah, kulit badan, perut, kaki, sampai ke telapak tangan. Nah, yang perlu diwaspadai adalah apabila kuningnya itu sudah muncul sampai ke telapak tangan dan juga telapak. Setelah kita dapatkan semua informasi itu, kita masukkan ke dalam klasifikasi yang ada. Untuk klasifikasi icterus yang berat, kalau misalnya dokter ini sering bilang ini icterus yang patologis, yang bermasalah, yang berat, dia harus memenuhi kriteria dari gejala ataupun tanda. Apa aja tandanya? Timbul kuning pada hari pertama kurang dari 24 jam setelah dia lahir, atau kuning ditemukan pada umur lebih dari 14 hari setelah dia lahir, atau kuning seluruh tubuh mulai kepala
badan sampai telapak tangan atau telapak kaki. Jadi tidak semua poin ini harus ada. Satu aja ada dari gejala ataupun tanda ini sudah masuk ke dalam klasifikasi ikterus berat. Kemudian kita masuk klasifikasi yang kuning, yang kedua. Gejala ataupun tandanya itu adalah timbul kuning pada umur lebih dari 24 jam setelah dia lahir atau sampai umur 14 hari, tidak lewat dari 14 hari setelah dia lahir. Dan kuning tidak sampai telapak tangan atau kaki. Untuk kriteria kuning ini masuk ke dalam kategori ikterus yang normal, ikterus fisiologis. Dan ini harus ada dua-duanya. Iya, kalau yang di atas tadi kan salah satu aja, ini dua-duanya harus ada. Kemudian kita masuk ke kriteria yang hijau, tidak kuning. Jadi kalau yang tidak kuning ini tidak memenuhi satupun kriteria, gejala ataupun tanda dari kriteria yang ada di atasnya. Setelah itu kita langsung masuk ke pasien kita ya. Pasiennya kata ibunya ada kuning. Nah, kuningnya itu kapan muncul? Menurut ibunya itu muncul di 24 jam sampai dengan 14 hari. Di kuningnya itu kita lingkarin karena memang dia ada kuning. Kemudian di bagian waktu kapan munculnya itu kita kasih centang. Coba ibu yang centang dulu ya, ya seperti penjelasan saya. Yang kapan itu berarti dicari ya Bu Ya, benar. itu berapa hari dia ternyata umur 2 hari lebih Ya, di central. Iya, benar. Terus Kuningnya tadi muncul di mana aja? Kan kemarin pasiennya datang, ibunya bilang kuningnya sampai leher. Nah, yuk sampai lahar ke dilingkarin yang mana? berarti cuma di kulit aja. Oke, benar, dilingkarin. Oke. Kemudian masukkan ke dalam tabel, ke dalam ini tabelnya. Masuk kriteria mana, Bu? Ini muncul 2-24 jam berarti ini tidak sampai telapak kaki ya, cuma kulit aja masuk terus Bu. Ya, benar. Tulisnya di mana Bu? Di klasifikasi. Oh, di sini saya tulis Ya. Terus Setelah kita menegakkan klasifikasinya, maka kita harus menentukan rencana tindak lanjutnya. Ya, rencana tindak lanjut itu atau rencana pengobatan itu ada di sebelah tabel itu sendiri. Kuning-kuning, merah-merah, hijau-hijau. Yuk, apa Bu? Kalau Ibu lihat. kan asuhan dasar bayi muda ini tulis semua Bu ke sini. Kan asuhan dasar bayi muda itu kan seperti merawat bayi, pemberian ASI, memandikan bayi. Nah, kira-kira kalau bayi kuning ini seperti yang sudah saya kasih materinya, teorinya kemarin. Kalau bayi kuning harus diapain? Ya benar, disusuin, dikasih ASI ya lebih banyak ya Bu ya. Tapi menyusui nggak disiapin ya Bu. Terus Apalagi cek bilirubin jika mungkin. ya, cuman kan kalau untuk kita di puskesmas kan ya pemeriksaan bilirubin itu nggak ada, adanya di rumah sakit ya. Jadi butuh waktu kalau ke rumah sakit, kita pending dulu ya. Terus apalagi Bu? Nanti kalau memang dia periksa bilirubin berarti hasilnya kalau bisa diinformasikan ke kita. Dan mana bunda nanti dulu. Iya. Terus kunjungan ulang ke kita besok. Ya benar, itu harus kita catat ya Bu ya. Kunjungan pulang satu Satu hari. hari. Terus kita ingatkan lagi pasiennya kalau harus kembali besok. Iya. Jadi kita pastikan ya Bu ya, besok ini pasiennya itu harus benar-benar datang kontrol ke kita. Kenapa? Kita harus pada saat pasien kontrol kita menentukan tindak lanjut berikutnya. Kalau untuk tindak lanjut misalnya nih Bu, pasiennya ini beneran datang ya Bu ya, beneran datang nih besok. Kita masuk ke tabel tindak lanjut Bu. Oh, nggak di situ lagi ya Bu? Ya, sudah pindah. Nih, kalau bayi kuning. Jadi Bu, kalau misalnya nih besok pasiennya datang, pastikan ibunya datang bawa bayinya ya Bu ya, karena yang mau kita periksa bayinya. Pasiennya datang, maka kita harus masuk ke dalam bagian pemberian pelayanan tindak lanjut yang untuk ikterus bayi kuning. Nah, kita harus memastikan lihat kuningnya. Apakah kuningnya itu sudah meluas dalam artian sampai ke perut, sampai ke kaki, sampai ke telapak tangan dan telapak kaki. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan lengkap kembali ke tabel awal.
Berarti kita buat form baru lagi ya Bu? Ya, kita bikin form kunjungan ulang namanya. Seperti ini, tapi kita melanjutkan sesuai dengan keluhannya yang kemarin. Kita catat, kita periksa ulang pasiennya. Kenapa? Kenapa harus pasiennya kembali? Karena kalau misalnya dia kuningnya itu meluas, misalnya sampai ke telapak tangan sama telapak kaki, itu sudah merupakan tanda bahaya. Pasiennya harus segera kita rujuk dengan catatan kondisi pasiennya harus stabil terlebih dahulu. Berarti kita stabilkan dulu. Ya, kita rujuk. benar begitu. Ya, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau sudah ketemu pasiennya sudah ada bingung, nggak usah tanya. Oke, coba ibu ulang dulu deh yang saya jelaskan mengenai kuning iterus. Jadi yang pertama kita harus bertanya dulu ke orang tuanya. Bayinya kuning kan? Kalau memang kata ibunya kuning, kita cari bagian kuning. Terus habis itu kita tanyakan mulai kapan. Ya bilang 2 hari, karena 2 hari berarti yang berusia ini 24 sampai 14 hari kita contek. Terus kita periksa setelah itu kan Bu, kuningnya sampai mana? Ternyata dia ketemunya kan cuma di sekitar leher, berarti cuma sampai kulit aja, tidak sampai telapak kaki. Baru setelah itu kita klasifikasikan dengan menggunakan buku MTDS. Dia masuknya ke bagian iterus karena usia 2 hari, terus cuma sampai leher, berarti masuk iterus. Setelah itu kita buat tindakan pengobatan yang sesuai dengan buku juga, harus menyusui lebih sering, jadi rutin mungkin. Kalau memang sudah ada hasil lapor kita, terus kunjungan kembali harus 1 hari, besok harus kembali dan itu diulang lagi. Oke, tapi paham ya Bu ya untuk yang kasus ini ya. Kalau paham. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI. Karena di sini klasifikasinya kasusnya ini kita bayi muda, kita harus tanyakan dia diberikan ASI atau ada pemberian makanan lain selain ASI. Kemudian di sini juga ditanyakan pemberiannya menggunakan apa. Kalau misalnya dia memberikan selain ASI, misalnya memberikan susu formula pakai apa. Kemudian di sini juga ada bagian posisi cek posisi menyusui. Kalau kata menyusui, apakah dia sudah benar atau tidak. Nanti kemudian kita menilai lagi di sini status gizi. Status gizinya di sini apakah termasuk rendah atau tidak rendah. Jadi nanti di sini anjurannya kalau misalnya dia bermasalah dalam pemberian ASI, anjurannya misalnya perbaiki posisi, perbaiki peletakan, kemudian kalau dia kerja ibunya, misalnya pemberian ASI-nya melalui apa dan cara memberikannya seperti apa. Gitu. Ya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Paham Bu? Terima kasih kalau gitu. Kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI. Jadi nanti kita tanyakan apakah dia pemberian ASI atau kemungkinan dia mendapatkan makanan lain selain ASI. Karena di sini kan pemiliknya ini yang tidak mendapatkan kasus anak yang bayi muda, yang dari 6 bulan, dari usianya baru